Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita lagi ada di program Kawan APBD, Kupas Anggota Dewan bareng gua Alpan Dan dan gua Badri. perdana nih Bat ya. Ini salah satu produk terbaru dari Kebon Siri nih. Yap. Tapi lu mesti jelasin dulu nih ke masyarakat apa itu Kawan APBD. Kawan APBD itu sendiri kepanjangan dari Kupas Anggota Dewan bareng gua Alpan dan lo Gua Badri. Di program kali ini kita akan ngebahas sisi lain dari kehidupan Dewan, kesehari-hariannya kayak gimana. Anggota Dewan. Kisah-kisah yang inspiratif, anggota Dewan seperti apa, bahkan sampai menduduki kursi jabatan sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Wow, keren ya, keren ya. banget. Nah, sebagai tayangan perdana nih, Ya. kita akan ngajak ngobrol siapa nih anggota Dewan yang mau kita diskusi bareng-bareng. Penasaran nggak? Penasaran banget. Penasaran Sumpah, ya? Penasaran banget. Kita langsung samperin aja samperin orangnya. yo. Yuk, let's go. Let's go. Ini dia Bat, orangnya yang tadi kita bicarain. Yang lu bikin ceritain ke gue itu. Yoi. Oke. Kita langsung samperin aja yuk. Samperin aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Numpang Izin duduk boleh Pak? Boleh, Pak. Oke, silakan duduk. Waduh, terima kasih nih, Pak. Monggo. Nyampe juga nih Bat kita di sini Bat. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol langsung sama Bapak, kita kenalin dulu nih Oh ke gitu. kawan APBD di Oke. rumah. Jadi kawan APBD ini loh Pak Sutikno. Beliau ini anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Komisi E Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Oke, ini ya Pak Sutikno ya. Ya, beliau Iya. ini nih. Gimana kabarnya Pak? Hari ini cuaca lagi mendung begini. Alhamdulillah, mendung-mendung saju-saju yang lebih indah ini habis sembahyang sholat Jumat, langsung kita nongkrong di posko di sini sambil kita nunggu informasi dari teman-teman. Jumat berkah nih Pak ya. Bahasanya Jumat berkah. Jumat berkah. Jumat yang bahagia untuk segala seluruh umat Islam. Betul. Termasuk juga bahagia hari ini kita bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan Alhamdulillah, terima kasih bisa ketemu bertatap muka dengan teman-teman dari Sekwan, yaitu yang bagian Dari Humas nih Pak. Humas. betul. Kawan APBD, sebelum Pak Sutikno bercerita banyak nih, Bapak akan bercerita nih lahirnya di mana, beliau latar belakangnya seperti apa. Monggo Pak. Perkenalkan, nama saya Sutikno, Ya. anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan tahun 2018 kemarin saya nyalek DPRD DKI Jakarta di Dapil 7 Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah saya termasuk satu-satunya dari Partai PKB yang terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta selaku wakil rakyat. Oke. Asli saya dari Lamongan. Asli Lamongan. Itu kelahiran berapa ya Pak? Kelahiran saya itu kalau menurut catatan, tanggal 7 Januari tahun 1972. Saya itu nggak pernah melaksanakan ulang tahun. Ini ada kisah memang. Iya. Kenapa saya nggak pernah mengadakan acara ulang tahun? Karena bapak ibu saya itu nulis nggak bisa, baca nggak bisa, buta huruf. Anaknya nggak tahu tahun 12. Di antara 1 sampai 12 tanggal lahirnya semuanya nggak dicatat dan tidak tahu. Oh. Makanya saya nggak pernah mengadakan acara ulang tahun kelahiran saya. Karena waktu yang ngasih tanggal lahir adalah kepala sekolah saya waktu saya kelas 1 naik kelas 2. Jadi sebenarnya Tetapi itulah buat patokan saya bahwa saya itu lahirnya tanggal 7 Januari 1972. Sebelum menjadi anggota DPRD itu Bapak itu kerjaannya apa sih? Kan kami ingin tahu juga nih. Saya awalnya adalah TNI Angkatan Darat. Tahun 1992 saya daftar TNI Angkatan Darat di daerah Jakarta di Kodam Jaya. Alhamdulillah sekali daftar, tahu-tahunya saya terpilih termasuk yang masuk pendidikan prajurit tahun 1992 di Rindam Jaya. Tahun 1992 saya dilantik menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Waktu itu ada 480 orang. Teman-temannya semua itu ya? Teman-teman dilantik. Nah, di sanalah sama-sama prontos, sama-sama gundul. Mungkin latar belakang anaknya orang nggak punya. Kalau toh memang anaknya orang kaya, orang mampu,
Ya mungkin nggak mau jadi tentara pangkat pelet merah yang selalu disuruh-suruh diperintah-perintah. Nah setelah itulah saya punya cita-cita bahwa di antara 480 orang teman-teman sahabat saya semuanya, dalam benak hati saya, tapi kita nggak mengucap bicara sama orang banyak tidak, tetapi dalam hati saya sendiri. Betul. Saya adalah satu-satunya di antara 480 orang itu, sayalah yang karir tertinggi di antara teman-teman saya. Itu janjinya, ikrarnya ya. Ikrar di dalam hati, bukan ikrar bicara di depan umum. Kalau depan umum saya ditempelin teman saya, dianggap saya sombong kan gitu. Sepanjang perjalanan Bapak menjadi anggota itu, penugasan yang paling berkesan atau paling berbahaya ini, misi negara Bapak itu di mana? Nah kebetulan saya termasuk yang ditugaskan di Batalion Infanteri 202 Bekasi. Tetapi namanya prajurit pangkat pelet selalu jaga kesatrian, disuruh diperintah latihan. Garda terdepan tuh Pak ya. Garda terdepan. Pada saat itu di era segitu tuh gaji Bapak berapa tuh Pak kalau boleh tahu Pak sebagai prajurit nih Pak? 1998 gaji saya kurang lebih sama istri 80, kurang lebih 150.000. Bat, 150.000 Bat. 150. Berarti pada saat itu era-era itu juga ibaratnya maaf nih Pak ya, lagi krisis-krisisnya juga ya Pak ya? Nah ini sejarah panjang nih, tahun 1997 itu kan Krismon, 98 Krismon tuh. Kebetulan 1998 saya sekolah Bintara, tetapi waktu saya nikah 97 saya tinggal di asrama. Di mana tuh Pak asrama? Di asrama 202, Yonif 202 Bekasi. Waktu kami nikah, kami difasilitasi rumah. Ya. Kami difasilitasi termasuk listrik tidak bayar, air tidak bayar selama 1 tahun. Karena waktu 1998 saya sekolah Bintara, karena nggak dinas di asrama, dinas saya pindah ke Garnisun Gambir, kantor saya kalau nggak salah di Merdeka Timur nomor 4, di Kogartap 1, Garnisun Gambir. Nah, karena tidak organik di batalion, semua organik yang tidak di batalion, yang tugasnya pindah di luar, tidak diperbolehkan tinggal di asrama. Karena humbis itu adalah orang-orang yang dinas di asrama, karena itu batalion pasukan yang setiap saat dibutuhkan harus siap. Jadi semua yang tidak organik harus keluar, diganti orang-orang yang organik di batalion. Ketika Bapak memboyong istri kontrakan tuh Pak, nah itu kan gaji dengan pas-pasan, nggak dapat fasilitas juga. Nah dengan kayak begitu gimana cara Bapak untuk itulah timbul motivasi saya. Memenuhi kebutuhan hidup tuh waktu kita hidup di asrama, rumah nggak ngontrak, listrik nggak bayar, termasuk air juga nggak bayar. Memang dari awal saya sudah punya planning, punya cita-cita. Setelah nanti saya sekolah Bintara, saya tidak mau dinas di batalion atau hidup di asrama. Karena pengalaman senior-senior saya. Senior-senior saya itu waktu itu, saya kan ngacu dari senior-senior nih. Senior-senior saya itu ambisi bagaimana tugas setelah Bintara nanti tugas pindah masih tetap di asrama, jadi komandan regu di batalion. Karena faktor rumah difasilitasi, listrik nggak bayar, termasuk air nggak bayar. Tetapi lambat laun setelah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, setelah yang bersangkutan itu dipindah karena usia, pindah ke Koramil, ke Kodim, baru cari rumah, kebingungan. Nah disitulah timbul motivasi saya. Pokoknya saya nggak mau kayak senior-senior saya. Kapanpun saya nggak akan mungkin dinas di situ selama-lamanya. Saya harus pindah. Dari pindah nanti pindah 10 tahun, 12 tahun yang akan datang. Setelah saya Bintara, saya sekolah langsung keluar. Nah setelah keluar itulah nggak boleh tinggal di sana. Terus kita di luar, mau nggak mau rumah nggak punya apa-apa, nggak punya ya langsung mau nggak mau terus ngontrak petakan kecil di daerah Palsi Gunung sana. Palsi Gunung. Rumah yang nggak layak, rumah yang petakan kecil, temboknya juga setengah badan, atasnya bilik, bahkan plafonnya juga bilik juga, kamar mandinya airnya juga pakai air sumur juga. Cimba tuh Pak ya. Tetapi waktu itu saya kan sambil jualan pecel lele di sana. Sengaja kami bahwa waktu itu karena teman-teman saya itu kan banyak orang Lamongan, profesinya kan pecel lele. Saya belajar dari teman-teman lah. Kalau tuh sampai saya nggak usah jualan pecel lele, sedangkan gaji saya pas-pasan, apalagi hidup di Jakarta, buat kebutuhan keluarga juga cukup sih cukup, pasti pas. Tapi ke depan saya kan kepengen bahwa
saya akan kepingin membahagiakan anak-anak saya, keluarga saya akan memberikan fasilitas pendidikan yang tertinggi buat anak-anak saya. Nah, disitulah timbul termotivasi kita jualan pecel lele, ya kan. Setiap pagi ke kantor. Setelah ke kantor, buka baju, langsung nanti pulang ganti bagian baju preman, nanti langsung ke Mester, belanja kepiting, belanja lele, langsung nanti arah ke pasar induk, belanja tomat, belanja bawang, belanja cabai, belanja timun, habis itu dibawa ke pulang, kan satu arah itu, arah ke Pal Semanggi. Langsung setelah itu kita gelar, serahin istri yang nata. Jam 5 kita buka tenda pecel di pinggir jalan. Itu gerobak dorong sendiri tuh. Gerobaknya netep di situ. Tetap di situ. Pokoknya gerobak tak tancep aja di itu mau diangkat. Kreatif kayak enggak, bodoh yang penting prajurit, Pak. Tapi kalau gerobak kecilnya kita dorong sama anak buah. Kita punya anak buah waktu itu 2. Tapi pada saat itu Bapak ada gengsi nggak sih Pak nih Pak? Di antara teman-teman Bapak yang ya tetap sebagai TNI, di sisi lain kehidupan Bapak juga berjualan nih Pak. Awalnya memang saya agak gengsi. Gengsi ya Pak ya? Gengsi dalam arti bahwa sekiranya saya tentara pangkat sersan 2, jabatan saya waktu itu dipropos garnison, ngontrak rumah petakan yang nggak layak ditempati manusia, tetapi saya yang menempati. Nah disitulah saya minder sama teman-teman. Apa yang buat Bapak? Saya nggak ini, maksudnya minder karena tempat yang layak itu ya? Nggak layak itulah. Semenjak setahun itu saya nggak pernah komunikasi sama teman-teman bahwa saya tempat tinggalnya di sana. Takut khawatir teman-teman saya main terus mencemooh, tentara pangkat sersan kehidupannya begini-begini. Tetapi saya menahan diri sampai 1 tahun. Nah disitulah saya ngontrak, disitu lama-lama alhamdulillah punya rezeki. Akhirnya saya punya beli rumah di daerah Bekasi belakang asrama. Itu pecel lele kalau nggak salah kurang lebih 3 tahun. Nah waktu berjualan itu pelanggan nggak kabur tuh Pak melihat Bapak? Ya kali aja kabur gitu melihat Bapak. Kan gini, kalau kita tentara itu kan harus tegas dalam arti apa, galak dalam arti apa. Kalau kita sama pelanggan ya senyum. Ya. Kadang-kadang kita duduk kita ajak ngobrol. Kadang-kadang kita istilah pendekatan komunikasi sama langganan itu biar pelanggan juga bukan karena faktor makannya enak, tetapi bagaimana pelanggan itu makan di tempat kita. Syukur-syukur masakan istri saya itu dia cocok. Di samping cocok, kalau kita komunikasinya lebih dekat, suatu saat pasti kembali. Ya. Nah, Bapak itu ditugasin sama ibu itu bagian apa? Ngangkat piring apa cuci piring nih? Nah, kalau tugasnya saya itu adalah ya kita yang termasuk bahwa yang bagian nyuci piring juga ya serba serabutan. Karena waktu itu istri saya sambil jualan itu sambil gendong anak saya yang umur 10 bulan 1 tahun. Di samping gendong anak, nanti kalau jam 10 malam anak saya masuk gerobak. Tapi setelah nanti jam 2.11 malam anak saya dikeluarkan, digendong, dibawa pulang. Kadang-kadang saya miris juga. Saya kadang-kadang tertekan batin juga, nangis bahwa saya tentara pangkat sersan 2, propos garnison. Betul. Sampai istri saya kita ajak kerja keras, ya kan. Alhamdulillah ternyata istri saya itu orangnya pekerja keras juga, nggak punya gengsi, nggak punya malu. Yang penting bahwa kerja bareng-bareng, mencari rezeki bareng-bareng, untuk kebutuhan keluarga, untuk masa depan kita bersama. Nah, sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk mencalonkan diri nih Pak, sebagai anggota Dewan. Nah ini kan panjang kisahnya ini. Setelah jualan pecel lele beberapa tahun punya rumah di Bekasi. Sepetak 2 petak. Setelah gitu pecel lele tak kasih adik ipar saya, akhirnya kita nggak punya usaha, kita terkatung-katung. Nah disitulah karena kita teman-teman, kawan kita banyak yang usaha minyak tanah. Akhirnya kita belajar sama teman, bukalah minyak tanah di daerah Lebak Bulus Pertanian 3 tahun 2002. Modal kalau nggak salah pinjam itu waktu itu 50 juta buat usaha, kok berkembang. Akhirnya utang bank lagi buat usaha di Ralumbu, buka minyak lagi, berkembang. Tahun 2008 konvensi gas, usaha gas. Peralihan dari minyak ke gas, saya beri tabung kurang lebih 2.500. Ternyata usaha gas gagal. Setelah gagal, alih kita banting setir, teman-teman saya tukang pecel lele, saya tawarin ayam potong-potong mau, kita motong ayam itu mulai tahun 2008. Habis 150 ekor, 200 ekor, 400 ekor. Saya nangkap sendiri ke Parung, nyupir sendiri, nangkap sendiri, motong sendiri, nganter sendiri.
Sampai sekarang masih itu yang fase kami itu Pak ya? jalani kurang lebih 4, 5, 6 bulan. Oke. Nah setelah kita tonasenya kuantitinya habis banyak, kita bisa gaji karyawan, yang pekerjakan bisa gaji, ya sudah. Akhirnya karyawan yang kerja, akhirnya ekonomi saya mulai mapan, tertata, dan sehingga kami bisa nguliah anak kuliah ke kedokteran. Saya investasi, beli tanah, bikin kontrakan. Kurang lebih kalau sebulan 110 juta ya dapatlah dari hasil kontrak. Wow, luar biasa. Menarik ya Bat ya? Dari kontrak 6 tahun, punya kontrakan, punya rumah, punya mobil, bahkan setiap bulan kalau kontrakan kalau dinilai 110 juta ya dapat. Oke. Alhamdulillah. Berarti itu benar-benar Bapak dari bawah sampai Bapak tahap ketika berkecukupan itu memutuskan diri tuh Pak untuk mencalonkan diri sebagai waktu anggota tahun dewan. 1992 yang dulu pernah saya berikrar dari hati nurani saya, bukan kita ucapkan secara vulgar bahwa saya adalah karir yang tertinggi di antara teman-teman. Tetapi bahwa tahun 2018 ekonomi saya sudah tertata, tetapi secara karir saya kalah sama teman-teman. Pas tahun 2018 itulah ada pencalonan legislatif DPRD DKI Jakarta. Nah, saya ini tertarik karena saya waktu itu bekalnya adalah saya termasuk LMK di daerah RW saya, RW 14, Kelurahan Bintaro. Saya selaku LMK. LMK itu kan tokoh yang ditokohkan di lingkungan. Jadi secara otomatis saya adalah ketua LMK. Karena saya ngejar cita-cita di karir TNI nggak tercapai, mentok akhirnya ya. kita hijrah, sudah kita nyalon anggota DPR aja lah. Aduh, peruntungan setelah itu saya ngajukan pensiun dini. Waalaikumsalam. Siapa nih? Tukang buah bang, tukang buah nih. Siapa yang mesen buah? Nggak ada yang pesen bang. Kebetulan ini suruh kru tadi. Suruh kru. Iya. Buah ini bukan sembarang buah bang. Mungkin Bapak tahu. Izin Pak, buahnya mau diterima. Oke. Pak Sutikno mesen tadi buah? Enggak pesen. Ini buat Pak Sutikno. Iya betul. Ya udah. Enggak, ini buat saya. Iya buat Bapak. Ini buat enggak, kebetulan terima kasih sekali. Di tempatku masih banyak. Masih banyak buah nih Pak ya. Saya juga jualan banyak Pak. Kasih Ini kayaknya punya cerita di antara menarik ini nih, aja, Mas Andri sama ini aja. Oke. aja. Bapak masih banyak buah ya? Ini yang bayar siapa, Mas? Nggak, belum ada yang bayar Pak. Ini Belum Pak. ada yang bayar. Kebetulan, iya, saya suruh antar dulu. Mau izin duduk Ya Pak. sudah, nanti aku yang tanggung jawab ya. Nah, ini cerita buah ini, Pak. Apa nih Pak yang menarik? Apa tentang hubungannya buah nih Pak? Waduh, enggak, ini kru orang Sekwan tahu aja kisahnya ini maksudnya. ada hal yang menarik apa nih tentang buah nih buat Bapak nih? Bukan menarik, kalau mungkin kalau buat teman-teman nggak ada artinya. Ini kan buat seakan-akan bahwa makanan tambahan yang sekiranya untuk kesehatan atau gizi kan. Iya. Tetapi Dibuka kalau aja saya kali ini, Pak ya. Kalau ini ada makna dan sangat ada kisah tersendiri buat saya. Oh gitu. Oke. Jadi bukan sembarang buah ya, Pak? Bukan sembarang. Bener nih buah. kata Cakep. Mas ini ya. Bukan pantul. Oh, bukan pantul, kirain. Bukan, karena ini waktu tahun 1985. 85. Ini adalah profesi saya untuk jualan buah dingin. Apa tuh, Jualan Pak? buah dingin. Oh, dulu Bapak jualan buah Tapi dingin. dulu waktu itu ini mangganya dikupas-kupas begini. Apa ini jambu? Jambu. Tapi diplastikin di staples. Diplastikin di staples. Termasuk ini mangga dikupas-kupas, diiris-iris, dimasukin di staples juga. Termasuk nanas juga, dan ada bengkuang dan yang lain. Termasuk ada kedondong juga. Waktu tahun 1985 saya lulus SD, sudah merantau ke Jakarta. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Karena faktor bapak ibu saya itu orang nggak punya, orang miskin, nulis nggak bisa, baca nggak bisa, anaknya 12. Yang nomor 1, 2, 3, sama nomor 5 itu nggak sekolah, nggak pendidikan. SD aja nggak tamat. Bahkan saya lulus SD tahun 1985 waktu itu sudah nggak disekolahkan sama orang tua. Terus tahun 1992 itu saya akhirnya hijrah ke Jakarta, ngikut orang. Nah, ternyata yang saya ikutin tuh bos buah begini profesinya. Ada korelasinya Jodoh ternyata rupanya. ya Pak. Akhirnya saya waktu ikut beliau jualan buah dingin, saya ngambil dari bos saya itu 15 perak. 15 perak. Saya jual 25 perak, saya untung 10 perak. Jualannya di? Saya tinggalnya di Ulu Jami, di Jalan Swadharma 4, RT 008, RW 01, Kelurahan Ulu Jami. Tapi saya dorong gerobaknya itu sampai daerah Kedoyak, Pesing, Taman Ratu, sampai Kalijodo. Jalan kaki dari jam 6:30, pulang-pulang jam 7 sampai jam 8 malam. Oke, berarti di usia 12 tahun itu sudah
meninggalkan Lamongan, itu sekolahnya gimana itu? Waktu umur 12 tahun sudah nggak niat sekolah, merantau ke Jakarta, cari uang, dorong gerobak. Jualan buah. Nah, setelah jualan buah dingin itu kurang lebih 4,5 bulan. Nah, selama 4,5 bulan lah kita punya uang, secara ekonomi beratnya buat sekolah saya juga mampu bisa. Akhirnya saya pulang kampung tuh. Balik lagi. Bapak sempat balik Pulang kampung lagi ke Lamongan. Saya ngomong sama bapak ibu saya, Pak, Bu, saya punya uang, saya minta sekolah. Nah, kebetulan saya sekolah swasta waktu itu. Waktu kenaikan sekolah itu kan liburnya 40 hari. Oke. Saya merantau ke Jakarta lagi dorong gerobak, tapi saya bolos 20 hari, jadi saya 2 bulan di kampung dorong gerobak keliling lagi. Nanti setelah 2 bulan pulang lagi, bayar SPP 1 tahun, beli buku, beli baju, kelengkapan sekolah-sekolah saya, sampai 1 tahun. Setiap naik kelas saya selalu ke Jakarta. Dari SMP sampai SMA saya selalu ke Jakarta, dorong gerobak untuk bagaimana saya cari uang untuk bisa membayar untuk sekolah setiap tahun. Itu perjuangan banget ya Pak ya? Nah, tahun 1992 lulus 1991 lulus SMA, merantau lagi ke Jakarta dorong gerobak keliling lagi. Saya pusing juga, ini udah 6 bulan kita lulusan SMA masih dorong gerobak. Nah, terus ada pendaftaran tentara itulah. Akhirnya saya kepingin berubah nasib, saya punya ijazah. Masuk tentara. Ya kan? Daftar tentara, sekali daftar langsung masuk. Alhamdulillah. Bisa jadi contoh Iya, Bapak ini. Jadi sangat jualan bagus. buah. Duh, Akhirnya, Mas, kalau nanti jualan buah jangan Iya. merendahkan diri. Baik Pak. Mudah-mudahan nanti kisahnya kayak saya. Amin. Amin Pak. Saya dulu Jadi sejarah, sekarang tukang dorong buah, keliling menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Ini kan sejarah. Masa lalu biar berlalu, tapi yang penting sekarang, endingnya kita sekarang kan jadi anggota DPRD DKI Jakarta. gimana Mas? Kira-kira udah cukup termotivasi ya? Harus pede, berpotensi juga, Iya. menggapai cita-cita. Siap. Tapi ngomong-ngomong, kenapa masih di sini terus? Wah, saya dari tadi Mas, saya juga mau berangkat jualan lagi. Ah. Tapi maaf ini buah kok nggak ada yang bayar ya? Lah, Tadi gimana udah denger kan, ceritanya? Bapak? Kalau bapaknya lagi syuting di sini biar kru. Tadi kan katanya dari kru. Kru, iya. Kalau itu Tetap kita saya bawa nanti yang aja. bayar ya. Oh iya, Tetap siap. saya di sana. Langsung Tapi ya? Siap. Yaudah. tolong dibayar dong, dompetku kebetulan lagi di dalam. Asper. Ya, Oke. ya. Oh, Oke. tetap semangat. Mas, Siap. Mari makasih Pak. ya. Ya. Tapi Ya, mudah-mudahan waalaikumsalam. nanti kisahmu kayak saya Mas ya. Amin, amin, amin. Oke Pak, sambil kita Bapak mencicip. Nanas, nanas. Nanas, panas, bukan nanas, panas. Panas ya? Bob, tolong ambilkan kopi Bob, Masnya mau bikinkan Bob. Masa ada tamu gak dikasih kopi Bob? Oh, Ini Mas oke. kopi dulu. Oh, Mas. Waduh, terima kasih. Pak, makasih Mbak. Terima kasih. Ngopi-ngopi Bang. Oke. Sama-sama. Terima kasih Pak. Kopinya nih sama suguhan. Boleh buah. sambil nyeruput dulu nih Pak ya? Ayo ngopi-ngopi. Aduh, Oke. enak banget nih kayaknya nih. Tadi Bapak udah banyak menceritakan kisah-kisah Bapak nih Pak. Sampai mencalonkan diri sebagai anggota Dewan. Ketika Bapak mencalonkan diri nih Pak, Bapak nyalek, kesulitan dan tantangan paling terbesar tuh apa Pak? Bapak mengenalkan diri ke masyarakat tuh kayak gimana sih Pak? Gitu. Boleh dong Pak nih Pak, ceritain sedikit. nih, Ini Pak. kisah panjang ini. Hmm. Tahun 2018. Ya. Saya bulan Mei mengajukan pensiun dini. Tentara itu kan nggak akan mungkin kawin lagi. Hmm. Takut khawatir kalau saya lepas dari TNI pensiun. Khawatiran istri saya itu bukan karena harta kekayaan, bukan karena karir. Takut khawatir nanti kalau lepas dari tentara itu kawin lagi. Padahal sudah kami jelaskan, saya keluar jadi tentara pensiun karena ngejar cita-cita. Waktu saya dilantik, cita-citaku ingin karir tertinggi sama teman-teman saya. Tapi istri saya nggak percaya, nggak yakin. Saya tantang, kalau kamu nggak tanda tangan, besok tak tinggal keluar. Wah, Nah, kita bisa. Nah itulah Ditantang balik tuh, Pak, ya. keterpaksaan tanda Oke. tangan, akhirnya mau tanda tangan. Akhirnya mau tanda tangan. Istri. Bahkan saya minta tanda tangan Dandim untuk pensiun pun sampai sekali, 2 kali, 3 kali nggak dikasih. Hmm. Karena Dandim bilang, mungkin Dandim sayang sama anak buahnya, Oke. mungkin mengkhawatirkan anak buahnya. Kalau nanti sampai saya nyalek, keluar jadi tentara, nyalek nggak jadi, Nggak terpilih. nggak terpilih, dianggap nanti saya jadi orang gila. Kan? Sampai sekali, 2 kali, 3 kali saya ngadep Dandim. Ini terakhir kali Dandim. Kalau saya nggak ditanda tanganin, jangan salahkan kalau nanti malam Dandim yang menyengsarakan keluarga saya. Hari ini nggak ditanda tanganin, besok saya keluar jadi tentara, disersi.
Deh gila kamu nantang saya. Bukan kok nantang, karena cita-cita saya waktu itu inspiratif, ingin karir yang tertinggi di antara teman-teman. Saya itu sudah kalah langkah sama teman-teman dan dia. Ada ketakutan sebenarnya itu bentuk Tapi waktu perhatian itu ya, kan Pak, ya? saya waktu jadi tentara kan nggak menunjukkan tentang kemampuan, Iya. tentang masalah hasil dari usaha payah saya itu. Secara ekonomi kan nggak tahu. Maka saya kalau keluar jadi tentara nyalon DPR, kalau nggak terpilih pun saya secara ekonomi sudah tertata, saya nggak akan Tidak mungkin akan terganggu, tergoyangkan, tidak mungkin saya bikin sengsara. Nah setelah itu pensiun dikabulkan, saya nyalonkan dewan. Bulan Juli, bulan September saya ditelepon ibu saya karena waktu saya nyalon pensiun itu nggak nyalon Nggak dewan itu ngabarin nggak orang tua. dikasih tahu orang tua. Oke. Nah setelah itulah saya ditelepon, udah kamu mundurkan diri begini-begini. Padahal saya sudah mendapat mencalonkan di DPC ke DPW, sudah mendapatkan calon sementara di KPU. Oh. Tanggal 3 saya bersurat ke DPC, ke DPW untuk mengundurkan diri karena nggak direstui ibu saya. Kan waktu itu saya pulang kampung sama istri saya. Menjelaskan, meyakinkan ibu saya bahwa saya masih melanjutkan. Ya sudah, kalau kamu sudah tentara, pensiun saja. Ngapain kamu nyalon-nyalon anggota dewan gini. Ibu saya nggak ngerti politik, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi nggak paham politik. Tapi saya nggak boleh, udah kamu nggak boleh. Kenapa sih Bu? Sudah kalau bilang nggak boleh. Tom juga Akhirnya waktu itu saya mengundurkan diri ke DPC, ke DPW bersurat. Tapi waktu itu nama saya sudah calon tetap, calon sementara. Tanggal 20 pengumuman calon tetap, ternyata sama DPW nggak dilanjutkan ke KPU. Penetapan dari KPU tanggal 20 September tahun 2018, jam 2 malam, nama saya ternyata tercangkut, masih ada nama. Di KPU nih? Di KPU. Penetapan caleg nama saya ada nomor 2, ya kan? Partai saya nomor 1, saya caleg urutan nomor 2 di Dapil 7. Nah, setelah saya mengundurkan diri nggak diizinkan orang tua, tetapi secara administrasi ke KPU masih Sudah berlanjut berjalan. karena nggak dicoret, nggak diganti. betul. Akhirnya bulan September, Oktober, November, Desember saya staf tiarap. Ya. Saya nggak bentuk tim, saya nggak bergerak, saya nggak sosialisasi, saya nggak mengenalkan diri ke masyarakat, saya tertutup di rumah. Jadi saya menghindar kemana-mana biar nggak bersentuhan sama masyarakat kan gitu. Karena nanti bahwa dipikir kita itu nyalek tapi kita itu nggak nyalek. Ngomongnya nggak nyalek tapi ada namanya Ada kan namanya. gitu. Saya nanti buat apa? Buat bahan Ngomongin guncingan pembicaraan. Nah akhirnya bulan Desember saya pulang kampung lagi. Meyakinkan ibu saya. Yang kedua kalinya nih? Kedua kali. Tapi saudara-saudara saya sudah tak setting. Nanti kalau ibuku di sini yuk kita keroyok. Gimana caranya ibu itu nanti mengizinkan saya kan gitu. Bulan Alhasil, Desember. ketika bawa pulang, Setelah tak bawa ke sini, kita sudah skenario sama saudara-saudaraku ajak ke Telaga Sampurun Bintaro, makan di sana. kan bareng tuh, Pak, Fotonya ya? juga ada di HP, juga ada fotonya. Setelah itu saudara saya ngeroyok tentang ini, Tekno udah izinkan aja gini-gini. Sampai itu nggak diizinkan juga. Pas pulang tidur di rumah, besok paginya ngomong, ya udahlah kalau kamu dilarang tapi memaksakan kayak kepengen nyalek terus, ya udahlah. Lanjutin aja. Akhirnya dapat restu tuh, Pak, ya? Kamu jadi kok. Kamu jadi. Oke, berlanjut nih, Pak. Nah, setelah disuruh orang tua, nah ini sudah kita mulai ancang-ancang. Yang Biasanya tersulit itu ibu gimana? saya itu merantau ke Jakarta paling lama seminggu, paling lama 2 minggu. Waktu pencalekan saya Desember lanjut ke sana. Jadi ibu saya nungguin sampai pemilu, nggak mau pulang. Nungguin. Jadi waktu itu nungguin. Standby terus di sini? Setiap itulah saya mulai Januari sosialisasi turun ke masyarakat, mengenalkan diri masyarakat. Saya waktu itu nggak punya tim sukses yang kuat, medsos juga nggak ngerti, IG nggak ngerti, Facebook juga nggak ngerti, main ngawur aja, udah jalan sana sini. Tapi saya nggak pernah nyerah, ya sudah. Mau rakyat simpati kayak mau mendukung nggak, yang penting saya turun. Mengenalkan diri turun. Dari jam 10 pagi pulang jam 2, jam 3. Nanti kalau nyampe rumah 1 jam, 2 jam, kita sambil ngobrol, sambil duduk, sambil ngopi, sambil kita evaluasi kegiatan-kegiatanku yang tadi. Setelah kita evaluasi, besok saya bertindak apa, berbuat apa. Ya, alhamdulillah kalau saya tentara kan punya keahlian perang. Ya. Secara ilmu intelijen saya juga waktu itu pernah kursus tentang intelijen.
Secara ilmu dagang saya juga punya. Ternyata politik itu disatu padukan antara ilmu dagang, ilmu perang, ilmu intelijen. Nah di situ politik ternyata sama. Oke. Jadi selalu ngatur strategi biar nggak terbaca lawan, biar nggak terbaca rival-rival kita. Seakan-akan kita silent biasa, tetapi alhamdulillah pas pemilu ternyata hasilnya saya signifikan di antara 160 caleg, 16 partai karena dapil kami itu tersedia 10 kursi. Dan saya termasuk mendapatkan suara yang terbanyak urutan nomor 2. Dan di kursi 10 itulah saya dapat kursi yang ke-6 PKB termasuk saya mewakili. Oke. Terpilih dan ditempatkan di Komisi E ini. Selama di Komisi E ini apa yang sudah Bapak perjuangkan? Tadi kami lihat juga ada beberapa spanduk tuh ucapan terima kasih dari masyarakat. Sebenarnya apa yang sudah Bapak perbuat di Komisi E untuk masyarakat Jakarta? Komisi E itu bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan, termasuk Biro Dikmental. Nah, Dinas Kesehatan ternyata bahwa ya kan tentang masalah seluruh masyarakat DKI Jakarta berobat itu kan paling tidak kan harus punya BPJS. BPJS kan ada yang bayar, ada yang ditanggung APBN, ada yang ditanggung APBD. Karena prosedurnya kalau sakit itu kan harus punya BPJS. Kalau nggak punya BPJS berarti harus bayar. Nah kalau toh memang masyarakat DKI Jakarta kalau nggak pakai yang bayar, nah itu kan disiapkan BPJS, PBI yang ditanggung APBD. Tapi kadang-kadang masyarakat itu acuh. Masyarakat kadang-kadang kurang care ya. Kurang informasi. Ataukah mungkin sosialisasi dari pihak pemerintah itulah yang kurang menyentuh ke masyarakat. Kadang-kadang banyak yang nggak punya BPJS. Tapi pas sakit kebingungan. Alhamdulillah kami di Komisi E yang bermitra dengan kesehatan termasuk dari Kepala Dinas Kesehatan sampai Direktur Rumah Sakit. Yang penting siapapun yang masuk ya sudah ditangani dulu, urusan BPJS nanti sambil jalan. Awalnya kami dulu nggak ngerti, akhirnya ngerti. Ya alhamdulillah bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Nah, ini tentang kesehatan, tentang masalah pendidikan. Nah di sini kan banyak pendidikan itu, pendidikan termasuk APBD DKI Jakarta kurang lebih 82 triliun lebih ya kan. Tetapi bahwa itu kan dibagi ke komisi ada dinas. Bahkan dinas pendidikan itu kalau nggak salah anggaran tahun 2023 itu APBD yang untuk dialokasikan pendidikan itu kalau menurut aturan undang-undang itu kan 20% dari APBN atau APBD. Nah, kalau 17,5 triliun, kalau anggaran 82, berapa triliun, itu sudah lebih dari 20%. Ini kan sudah ketentuan undang-undang itu sudah terpenuhi 20%. Tetapi di DKI Jakarta masih banyak masalah juga, yang sekolah-sekolah swasta terutama, bahwa setelah lulus sekolah ijazahnya ditahan karena faktor nggak bayar SPP atau ujian yang lain-lain. Belum lunas gitu ya? Belum lunas. Nah ini kan kendala masalah juga selalu kalau rapat sama Dinas Pendidikan juga kita sampaikan. Apalagi kami dari fraksi PKB ditunjuk selaku Pansus Pendidikan dari fraksi PKB. Nah Pansus Pendidikan ini adalah termasuk nanti kalau toh kita sudah pansus, kita problem bagaimana pendidikan di Jakarta lebih baik, setelah itu nanti direkomendasikan ke Bapemperda. Setelah nanti direkomendasikan ke Bapemperda, nanti ke depan ditingkatkan menjadi Perda Pendidikan di DKI Jakarta. Sudah kami usulkan, sudah kami perjuangkan juga bagaimana nanti pendidikan tahun 2024-2025 ke depan. Semoga lebih baik tuh Pak. Baik yang sekolah swasta atau negeri semuanya adalah ditanggung oleh APBD DKI. Pak, cukup menarik nih Pak ya. Maksudnya perjuangan Bapak dan kisah-kisah hidup nih Pak. Khususnya kehidupan Pak Sutikno nih cukup menginspirasi buat saya sama Badri. Betul. Tadi banyak banget ya Pak ya perjuangan Bapak. Kisah yang ya, beliau ini dari TNI, terus juga jualan buah, jualan ayam potong,
usaha kontrak, jualan minyak. Apa aja yang penting dapat duit. Iya. Yang penting halal. Nah, itu Pak, itu cukup menginspirasi nih Pak untuk banyak warga, khususnya warga Jakarta. Boleh dong Pak kasih motivasi nih Pak buat warga Jakarta nih Pak. Hidup itu yang penting bahwa hidup itu harus berani spekulasi. Hidup itu harus berani mencari tantangan. Ya. Kalau orang hidup nggak berani mencari tantangan, terus nyaman di level itu saja, ya akhirnya nggak bergerak, nggak maju-maju. Jangan takut segala sesuatu, rintangan apapun, kita hadapi. Nah. Setelah kita hadapi itulah, pasti nanti disitulah bisa kita menyelesaikan. Nah, hidup itu harus lebih meningkat. Hidup itu harus punya tujuan ke depan, harus punya cita-cita. Hidup ke depan itu harus punya bagaimana kita harus lebih baik. Ya Pak, berhubung kita sudah sampai di penghujung acara, kita bakal ketemu di lain kesempatan bersama anggota dewan lainnya. Sebelum kita menutup pembicaraan, saya ada pantun nih buat Bapak. Oh, terima kasih. Tapi nanti cakep gitu ya Pak ya. Oke. Ke Taman Safari ketemu Wulan Guritno. Cakep. Waduh, pulangnya membeli ketan. Mantap. Cakep. Terima kasih nih Pak Sutikno. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Oke. sama-sama, terima kasih. Kawan APBD, jangan lupa subscribe, komen, dan aktifin loncengnya. Saya Alpan. Saya Badri. Dari kawan APBD, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.